Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tanazana rabbukum la in syakartum la azidannakum Mas Bang, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Al-Haj Muhammad Yasin, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Islam Syukriya, segenap pengurus DKM Masjid Syukriya, yang masalah subuh para hujah suara asli, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di pagi hari ini mari bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat, sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan mengikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita buka kembali pengajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini. Amin. Dan dimudahkan juga dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Ala hadini ya Rabbil Alamin salihah. Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iya kan. Iya silakan. Oh, alhamdulillah. Dan mari sama-sama kita ikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita, Pak Yadi Bayat Muhammad Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulil Mujtaba wa Habibul Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jami' muallimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan muallim hadzal kitab nafa'ana Allah taala fi ulumi ad-darain. ثم الفاتحة خصوصا مؤسس هذه المعاهد كان عبد الشكر من هذه الجامعة أن الله تغشم بالمغفرة ورحمة شيء ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة خصوصا للحجاج والمعتمرين إلى بيت الحرام خصوصا كيد أحمد جلاني خصوصا جماعة أشكر نصر حج المبرور والسعي المشكور وذنب المقام وذل متبعتهم شيء للفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita
yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan taklim kita daripada kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ahlul jannah fiha wa yashrabuna wa la yatagawwatuna wa la yamtakhituna wala yabuluna walakin ta'amuhum dzalika jusya'un karashil misik yulhamunal tasbih wa takbir kama yulhamunan nafs. Rawi Imam Muslim fi sahih. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula dari Jabir radhiyallahu anhu qol, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu ahlul jannah fiha wa yashrabun. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli surga di dalamnya dia makan, minum. Wala yataghawwatuna wala yamtakhituna wala yabulun. Akan tetapi mereka ahli surga sebab dia makan, sebab dia minum, dia tidak buang air besar, tidak keluar ingus. Wala yabulun, dan juga ahli surga tidak kencing. Walakin ta'amuhum jusya'un, akan tetapi makanan yang dia makan keluar dengan cara sendawa. Tahu sendawa? Nah itu terap kalau bahasa Perancisnya. Kalau bahasa Jawa apa? Legen ya. Akan tetapi terapnya ahli surga atau sendawanya ahli surga kasarhil misik. Masya Allah. Terapnya itu wanginya wangi minyak wangi kasturi dari surga. Minyak wangi orang terap atau apa namanya sendawa. Keluar dari sendawanya sebab dia makan, keluar itu sendawa wanginya seperti wangi minyak wangi kasturi. Masya Allah. Kalau kita kan kentut bisa bau. Kemudian dibilang apa? Dibilang pelagi yulhamuna tasbih wa takbir. Mereka selalu diilhami dengan bertasbih dan takbir. Nah itu kalau kita mau melihat kemarin hadis yang sebelumnya dari Ummu Salamah. Itu Rasul di akhir hayatnya ketika turun ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Rasul itu di masa akhir-akhir hayatnya setelah turun ayat itu, wiridan Rasul yang dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan itu nggak pernah ketinggalan. Saat duduk, saat bangun, saat pergi, saat baru nyampe, itu bacaan Rasul, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu digambarkan. Apa gambaran di situ? Betapa Rasul itu sudah dipastikan surga, di dunia pun sama seperti itu, di akhirat pun sama ahli surga itu yulhamuna tasbih wa takbir. Mereka selalu diilhami, yang dibayang-bayangi hanyalah tasbih dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, kama yulhamuna nafsi,
sebagaimana mereka dilhami untuk bernapas, tapi sepanjang napasnya itu tidak lain keluar kalimat tasbih dan takbir. Masya Allah. Jadi dalam hadis ini disebutkan alam surga itu tidak seperti alam dunia. Karena apa? Kondisinya berbeda. Semua itu terjadi atas kehendak Allah. Kita pernah membacakan hadis a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan surga buat hamba-hambaku yang soleh. Amin. Allahumma ja'al minhum ya Allah. Dan kita masuk golongan yang di situ ya Allah. A'dadtu li'ibadi. Aku siapkan untuk hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at. Belum pernah dilihat oleh mata. Wala udunun sami'at. Belum juga didengar oleh kuping kita. Wala khatara ala qalbi basar. Jadi surga juga nggak bisa diraba-raba dengan hati. Makanya alam surga itu nggak sama dengan alam dunia. Semua itu bisa aja terjadi atas kehendak Allah. Jadi disebutkan tadi dalam hadis ini ahli surga nggak makan, nggak minum. Dia makan, dia minum, akan tetapi tidak buang air. Makanan yang dia makan keluar lagi dalam bentuk apa? Sendawa. Cuma terap doang. Semua atas kehendak Allah. Ini apa? Menunjukkan kalau surga itu benar-benar kenikmatan dan tidak perlu repot-repot. Udah nggak ada yang direpotin lagi. Kalau kita di dunia makan buah enak. Makan pepaya, makan jeruk manis. Tapi kalau yang lagi buang-buang air, nggak mungkin dia makan jeruk atau makan pepaya. Di dunia kita makan sayur lodeh enak. Yang ada sakit mah belum tentu berani. Besoknya pun masih keluar kotoran juga. Tapi di sono, di surga itu, apa yang kita makan udah nggak repot-repot lagi. Ini menunjukkan surga itu tempat yang bersih dan nyaman. Dan juga surga itu tidak ada kotoran. Begitu juga menunjukkan surga itu mulai dari apapun, bahwa penghuninya itu selalu dalam keadaan suci. Sehingga Ibnu Abbas pernah meriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la yushabbihu syai'un mimma fil jannah ma fid dunya. Tidak ada yang serupa apa yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia, kecuali cuma namanya doang. Namanya mungkin sama, tapi tidak sama dengan di surga. Di dunia ada yang namanya buah delima, tapi delima yang ada di surga beda. Ya, kita makan delima yang ada di Indonesia dengan makan delima yang ada di Mesir atau dari negara Eropa, itu delimanya beda. Ketika kita membayangkan surga, nggak bisa menganalogikan dengan keadaan dunia. Keduanya sama-sama tempat kehidupan, namun hakikatnya berbeda. Sehingga apabila ada yang bertanya, bagaimana nasib makanan yang ada di perut mereka, dari Jabir radhiyallahu anhu disebutkan jusyaun warushun karishil misik yulhamunat tasbih wa yulhamunat nafsi. Dikatakan makanan yang keluar dari ahli surga menjadi sendawa, dan sendawa itu wanginya menjadi keringat. Keringatnya itu seperti wangi-wangi misik. Sehingga dikatakan lagi, mereka hanya selalu mengilhami dalam hatinya bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yulhamunan nafsi, sebagaimana napas mereka itu, napasnya itu semuanya berbentuk tasbih dan takbir. Kalau kita napasnya beda. Napas ya napas aja. Jangankan kita napas, membiasakan aja. Ini mohon maaf. Kalau orang mutasawifin itu kalau makannya aja sebagian sambil membaca Asmaul Husna. Husnanya sambil tasbih. Kita ntar sarapan tuh misalnya.
makan lontong, makan nasi. Itu kita makan sekali kunyah itu 3 kali tasbih, sanggup kagak? Baru kunyahan makan doang. Ini sepanjang napas ahli surga hanya bertasbih dan bertakbir. Atau mungkin dengan Asmaul Husna. Kita makan nasi. Ngunyah aja. Malah kan pengen cepet selesai. Padahal kunyahan itu pun disuruh kalau kita mampu sambil bertasbih dalam hati kita. Itu sampai seperti itu. Tapi di dunia itu berat, tapi di surga yulhamuna, mereka selalu diilhami dengan kalimat tasbih, memuji Allah, dan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Qala madhabu ahlus sunnah wa amatul muslimin, sehingga madhab para ahli sunnah dan juga kebanyakan orang muslimin ahlul jannah. Yakuluna fiha wa yashrabun wa yatana'una bidzalika wa ghaib min maladi wa anwa'i na'imah tan'iman daiman wala akhiru lahu wala inqita'un abada. Jadi menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah dan juga ammatul muslimin, kebanyakan kaum muslimin, bahwa ahli surga itu dan seluruh kaum muslimin, mereka penduduk surga itu, dia makan, dia minum dengan segala kenikmatan yang lainnya, dengan aneka ragam, dan juga kenikmatan yang abadi. Jadi nikmatnya abadi, tidak ada ujungnya, dan kenikmatan itu tidak akan pernah terputus yang dimakan oleh ahli surga. Kita makan cabai pedas. Pedasnya bukannya pedas enak, betul. Pedasnya mules, keringetan, udah gitu lama. Tapi itu mungkin pedasnya nggak bisa kita bayangin. Makanya nggak bisa disamakan alam surga dengan alam dunia. Jadi disimpulkan bahwa ahli surga berbeda dengan kehidupan di dunia. Di sini mereka sisa makan yang kita makan di dunia akan keluar kotoran, tapi di ahli surga yang dimakan itu akan keluar menjadi keringat, dan keringatnya itu wanginya wangi misik. Udah nggak ada tukang minyak wangi, jadi nggak usah pakai deodoran lagi, wangi terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharaini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala ta'ala a'datu li'ibadiy salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar wa qrawhum in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun muttafaqun alaihi. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala. Kalau ada qala ta'ala berarti ini hadis-hadis qudsi, firman Allah yang enggak dicantumkan dalam Al-Qur'an, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau udah hadis qudsi derajatnya sahih. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'datu li'ibadiy salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Dan telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh berbagai macam kenikmatan yang enggak bisa diukur dengan mata, tidak bisa juga didengar dengan telinga, tidak juga bisa gerak dalam hati manusia. Allahumma ja'al minhum ya. Wa qra'u in syi'tum. Maka selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun
maka tidak ada satu jiwa pun yang dapat melihat apa yang kusembunyikan buat mereka, yaitu kesejukan mata. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ini hadis maksudnya bahwa kenikmatan surga nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Baik itu terlihat ataupun terdengar maupun terhayalkan atau terbayang-bayang, itu nggak bisa. Kenikmatan surga itu jauh lebih nikmat daripada yang ada di dunia ini. Sehingga dikatakan dalam surga itu ada sungai yang mengalir, ada telaga, ada mahligai, semua demi mempermudah penalaran akal manusia agar mudah diterima seperti itu gambaran surga, tapi tidak sama. Jadi saya pernah rumah salah satu guru saya, Kiai Munpasir pada Rincang. Itu beliau bikin rumahnya itu arsiteknya sendiri. Itu rumah memang orang tasawuf, orang sufi. Beliau itu bangun rumah, di bawahnya itu dia bikin air mengalir. Emang di atas gunung. Ini rumah di atasnya air mengalir, muter aja kayak begitu. Jadi kalau kita bayangin, ini surganya dunia, tapi nggak sama dengan surganya akhirat. Bunyi kecek-kecek airnya dunia udah nikmat, apalagi bunyi kecek-keceknya air di surga mengalirnya. Di situ ada telaga. Sehingga kata Nabi bilang, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kata Nabi, maka tidak satupun yang dapat melihat apa yang kusembunyikan, kata Allah. Nabi membacakan ayat ini buat mereka apa? Yaitu kesejukan mata. Kemudian Rasul menerangkan ayat itu dan menggambarkan bahwa kenikmatan surga itu benar-benar menyejukkan pandangan. Jadi apa yang dipandang itu di surga itu bikin sejuk mata. Kita ngelihat hutan sejuk, tapi nggak seperti sejuknya di surga. Ngelihat bunga di taman bunga, nggak seperti sejuknya di surga. Mata kita itu mungkin kena angin ngelihat bunga, ngelihat taman, sepet mata kita. Tapi ngelihat di surga itu taman-taman, pohon-pohonan itu bikin sejuk mata, menyejukkan hati. Setelah matanya sejuk, hatinya menjadi sejuk. Namun sementara ini masih dirasakan seperti apa karena sebelum kiamat. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka Nabi membacakan, tidak ada satupun jiwa yang dapat melihat apa yang kusembunyikan, kata Allah, buat mereka, yaitu kesejukan di matanya. Jadi hadis ini menjelaskan, atau hadis qudsi ini gambaran tentang nikmat surga itu melebihi daripada imajinasi manusia. Sehingga dikatakan wala udhunun sami'at, dan kuping tidak bisa mendengar seperti yang kita dengar sekarang. Kita kalau dapat cerita di dunia, oh jalan-jalan ke sono enak, indah, sejuk, itu kuping bisa ngedenger doang. Tapi gambaran dunia, gambaran surga nggak sama seperti gambaran yang ada di dunia. Nggak bisa kita bayang-bayangin. Bahkan mata, bahkan telinga kita, wala khotara ala qalbin basar. Sampai hati kita pun tidak bisa meraba keterbatasan indera dan pikiran manusia dalam memahami namanya nikmat surga. Jadi hadis ini mengindikasikan kalau surga itu begitu besar. Kalau surga itu nikmatnya nggak bisa digambarkan dengan kata-kata atau analogi dunia. Nggak bisa. Cuman dalam hadis ini ada motivasi. Apa motivasi kita? Agar mengerjakan amal soleh. Karena balasan surga begitu luar biasa
dalam hadis ini menanamkan rasa syukur kepada Allah. Bagaimana tidak? Amalan kita mungkin kecil, tapi Allah balas dengan surga. Sekarang saya mau nanya, kita bisa berangkat haji. Haji itu misalnya 100 juta rata-rata misalnya. Kira-kira dengan harga 100 juta surga bisa dibeli nggak? Hah? Kagak kan? Kagak bisa dibeli. Kalau surga bisa beli 100 juta, orang kaya yang haji plusnya itu lebih mahal, lebih bagus lagi tempatnya. Ya, misalnya 500 juta bisa lebih bagus, tapi enggak. Kenapa di situ? Disitulah yang dikatakan Allah, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang mengerjakan amal soleh asalkan dia beriman. Iman dulu. Surga perkara beriman kepada yang gaib. Beriman dulu, mengerjakan amal soleh, dia beriman. Kan apa? Yakin ada janji Allah, ada balasan dari Allah, ada pahala dari Allah berupa surga, ganjarannya. Walaupun amalan itu kecil. Seorang cuma ngangkatin ranting. Tahu-tahu ada orang itu lagi jalan di keliling surga. Ditanya sama Rasulnya, ya Jibril, siapa ini orang? Kok bisa ada di surga, ngelilingin surga? Ini umatmu, ngapain? Dia ngeliling, sebab dia mengangkat ranting duri. Ada apa di situ? Iman. Dibalas, wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Haji pun sama. Haji umpama lama nunggu mahal, yang bikin dapat ganjaran haji itu laisa lahul jazaun illal jannah. Tidak ada bahasan kecuali surga dari Allah. Ada apa di situ? Nilai keimanan. Walillahi 'alan nas. Baru di ujung ayat disebutkan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan aku akan memberikan balasan yang lebih besar lagi dibandingkan amalan yang pernah mereka kerjakan waktu di dunia. Kan amalan dunia ringan. Kita puasa 1 bulan penuh. Dikasih balasan surga, babu royan. Seperti itu. Kenapa? Karena itulah diantaranya rahmat Allah. Kita bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan iman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. Wa anhu wa an Abi Hurairah ay Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamar lailatul badr. Thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawakib durin fis sama'i idha'ah wala yabulanna wala yatabawwatuna wala yadfuluna wala yamtakhituna amsyatuhum ad-dhahab wa rashuhumul misik wa majamiruhum uluwah ay udatib azwajuhum khurul ain ala khalqi rajulin wahid ala surati abihim Adam sittuna zira'an fis sama muttafaqun alaih. Wallahu a'lamu bimuradihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin yadkhulunal jannah. Rombongan yang pertama masuk surga ala surati qamar lailatul badri. Yang pertama kali masuk ke surga itu kelompok pertama
pertama rupanya mereka atau bentuk mereka laksana bulan purnama. Summalladzi yalunahum, kemudian menyusul yang berikutnya ala asyaddi kawaki. Jadi rupa yang kedua atau bentuk yang kedua yang masuk ke dalam surga itu laksana bintang di langit. Jadi cahayanya orang yang masuk surga itu kelompok pertama itu bagai bulan purnama, terang. Ada yang terangnya masih kecil, makin kecil seperti kawakib, seperti bintang di langit. Terang juga, terus bersinar. La yabulanna, mereka tidak kencing, mereka tidak buang air. Wala yatfuluna, mereka tidak buang ludah atau ingus atau tidak ingusan. Amsyatuhun min dahabin, Masya Allah. Dikasih sisir, sisirnya terbuat dari emas. Mana emas lagi mahal lagi ya. Bayangin tuh. Emasnya apa, sisirnya dari emas. Warasuhum misik, peluhnya bagaikan kesturi. Wa maharimul ulubuah. Kemudian perapiannya adalah kayu gaharu yang sangat harum. Udun tim azwajuhum hurul ain, dikasih istrinya para bidadari. Ala khalqi rajulin wahid, sedang bentuk seorang laki-laki sama dengan bentuk nenek moyangnya, yaitu Adam. Jadi nanti di surga bentuk kita sama semua seperti bentuk Nabi Adam. Pernah ngimpi kita mau Nabi Adam? Halo, bentuknya belum tahu kita. Ala surati abihim Adam situna dira'an sama. Ay dira'an sama fis sama'in. Bentuknya seperti Nabi Adam, setinggi 60 hasta. 60 hasta segimana satu hasta? Satu hasta segini ya. Tinggi kita 60 hasta. Kayak bagaimana tuh rumah kita gedenya? Kalau ditamsilkan dunia. Muttafaqun alaihi wa fi riwayat Bukhari wa Muslim. Aniyatuhum fiha dhahab wa rasuhum misik wa likulli wahidin minhum zawzatani yura mukhun sukihima min wara'i lahmin husnin minal husni la ikhtilafa bainahum wa la tabaghadu qulubuhum qalbun wahidun yusabbihunallahu bukratan wa ashiya. Sehingga disebutkan lagi oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dikatakan bejana terbuat dari emas. Tahu bejana? Hah? Panci apa? Kayak panci ya? Kalau kita mah ember. Tanggung-tanggung bejananya dari emas. Peluhnya min kesturi. Apa peluh itu? Hah? Keringat. Masing-masing orang mendapat 2 istri. Nah, itu 2 istri itu Pak. Sumsum betisnya terlihat dari balik daging. Masya Allah. Sumsumnya aja kelihatan. Yuraun. Lihat itu kelihatan. Sumsum betisnya itu. Saking bagusnya. La tabaghadu. Walaupun ada 2 istri, tidak ada perselisihan di antara mereka. Aman udah. Kalau sekarang banyak bohongnya. 2. Iya. Qulubuhum qalbun wahid. Tidak ada saling membenci, hati mereka bagaikan hati seorang laki-laki. Mereka selalu yusabbihunallahu bukratan wa ashiya. Memuji Allah, bertasbih kepada Allah pagi dan sore. Jadi ini menunjukkan, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin Ad-Damashqi, itu dibilang apa? Ahli surga itu ada tobakot. Apa tobakot? Ada tingkatan-tingkatannya. Sesuai dengan amal.
Namun tiap tingkatan itu penuh dengan nikmat, dan nikmatnya itu tetap merasa puas, sehingga nggak ada sengketa, nggak ada selisih, nggak ada yang iri satu sama lain. Jadi hatinya udah bersih semua, qulubuhum qalbun wahid. Sehingga dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Muslim dibilang apa? Inna adna maq'ada ahadikum minal jannah ayyakula lahu tamanna fayatamanna wa yatamanna fayaqulu lahu tamannaita na'am fayaqulu lahu fanna laka ma tamanaita wa mitlahu ma'ahu. Imam Muslim fi sahihihi. Itu dibilang, kata Nabi dari Abu Hurairah, sesungguhnya serendah-rendahnya tempat kalian atau para ahli surga, di dalam surga itu dikatakan kepadanya, kata Rasul, berangan-anganlah, tamanna, berangan-anganlah kamu. Maka tuh ahli surga berangan-angan. Setelah berangan-angan lalu apa? Tamanaita, teruslah bertama angan-angan terus. Kemudian ditanya, apakah engkau sudah berangan-angan? Ada suara jawab, ya tamanaitu, aku sudah berangan-angan. Kamu berhak mendapatkan angan-anganmu ditambah 1 kali lipat. Artinya apa? Orang ahli surga baru berangan-angan aja langsung nongol. Ditambah lagi 1 kali lipat. Kita ini baru angan-angan doang. Coba punya rumah ada kontrakan belakangnya 100 pintu. Baru angan-angan. Susah. Sini udah nongol. Ditambah lagi 1 kali lipat. Makanya ada guru saya, Sayyid Muhammad bin Abbas bin Alawi Al-Maliki Al-Sani Al-Maki radhiyallahu anhu. Beliau itu di Rusaifah. Suatu ketika beliau tengah malam lapar. Dia bilang apa? Coba ada yang nganterin nasi mandi. Tahu-tahu ada yang nganterin nasi mandi 1 buk. Malam-malam jam 2. Punya santri banyak. Yang dia bilang apa? Setelah datang, bukannya senang, malah akan nangis. Ya, kenapa gua masih nafsu ya? Coba minta didatengin Rasulullah. Dia nggak mau makan tuh dia. Kalau kita kan lain, kalau yang kita pengen nafsu, tahu-tahu dikasih dunia itu yang kita inginkan. Coba ada yang nganterin sayur lodeh sama ketupat sama telur tebu, enak kali ini ya pagi-pagi. Misalnya, sounnya banyak medok. Misalnya, dianterin girang. Tapi kalau orang-orang kasar mutasawwifin, bukannya dia nggak bersyukur. Ya Allah, saya masih ngikutin nafsu saya, yang kita cuma nafsu dunia. Coba saya minta datengin Rasulullah, seperti itu. Sampai seperti itu. Sehingga dikabarkan lagi bahwasanya tipe ahli surga ada 100 tingkatan. Jadi mempunyai jarak, bukan maksudnya ahli surga itu jaraknya 100 tingkat. Jarak 1 tingkatan dengan tingkatan yang lainnya 1 jarak antara langit dan bumi. Masya Allah, jauh. Udah masuk surga aja udah alhamdulillah. Bukannya kita nggak pesimis, bukan, udah alhamdulillah. Jadi ada tingkatan-tingkatan apa? Itu menunjukkan sesuai amal, Allah menghargai amal soleh daripada hambanya. Sehingga dapat disimpulkan adnaha, orang yang paling rendah di surga, tobakotnya atau tingkatannya adalah mereka yang dikasih kenikmatan baru berangan-angan 1 ditambah 10 dan ditambah lagi disuruh meminta sesuka hati. Itu baru tobakot yang pertama. Adnaha, yang paling rendah tempat surga itu, mereka itu baru angan-angan aja udah dikasih. Ditambah 10 kali lipat, masih diberi nikmat. Dan masih beri hak minta nikmat yang lain sesuka hati. Dan juga sesenang mata kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain. Anil Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sa'ala Musa sallallahu alaihi wasallam rabbahu ma adna ahlil jannah manzilatan qala huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannah al jannatu fayuqalu lahu udkhulul jannah fayaqulu ay rabbi kaifa waqad anzalan nas manaziluhum wa akhadhu akhadatihim fayuqalu lahu attaqdu ma yakunu laka mithlu mulukin malik minal mulukid dunya fayaqulu raditu rabbi fayaqulu laka dzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu fayaqulu fil khamisa raditu rabbi fayaqulu hadza laka wa asratu amsalihi laka mastahat nafsuka waladdat ainuka fayaqulu raditu rabbi qala rabbi fa'lahum manzilatan qala ulaikal ladina aradtu gharsat ulaikal ladina aradtu gharasta karamatihim biyadai wa khatamtu 'alaiha falam tara 'ainu wa lam tasma' udhunun wa lam yakhfur 'ala qalbi bashar. Rawi Imam Muslim fi sahihihi. Wallahu a'lamu bi muradihi. Dari Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul pernah bersabda, Sa'ala Musa sallallahu alaihi wasallam rabbah. Jadi Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah. Makanya Nabi Musa itu kalimullah, Nabi yang bisa berkomunikasi, yang bisa berbicara kepada Allah. Nanya Nabi Musa, kata Musa apa? Ma adna ahlil jannah manzilatan. Ya Rabb, seperti apa kedudukan manzilah atau tempat yang terendah buat ahli surga. Qala huwa rajulun yaji'ud. Dibilang orang-orang datang setelah ahli surga dimasukkan ke dalam surga masing-masing. Barulah kemudian orang tersebut dikatakan masuklah ke surga. Lalu orang tersebut bertanya, ya Rabb, bagaimana aku masuk ke surga sedang manusia sudah pada menempati tempat mereka masing-masing dan sudah mengambil wa akhadatahum, sudah mengambil bagiannya masing-masing. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, kata Allah pada dalam hadis ini, arodita, apakah kamu sudah ridho menjadi seperti raja daripada raja di dunia, mulukin min malikin minal muluki dunia. Nah, seperti itu. Apakah kamu ridho? Nih ahli surga ditanya, apakah kamu sudah ridho menjadi raja seperti raja-raja daripada dunia? Dijawab, raditu, saya ridho ya Allah. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, bagimu tempat, ditambah seluas tempat itu, seluas tempat itu, seluas tempat itu. Yang kelima dijawab, raditu ya Rabb, aku ridho ya Allah. Lalu Allah berfirman, bagianmu ditambah 10 kali lipat dan masih boleh lagi sesuka hatimu dan selezat matamu. Maka dijawab, raditu ya Allah, saya ridho ya Allah. Selanjutnya Musa bertanya lagi. Kata Nabi Musa, qala rabbi fa'alahu manzilatan. Ya Allah, saya sudah ridho. Lalu siapa yang paling tinggi kedudukannya ya Allah? Apa jawab Allah? Ulaikal ladina, mereka itu dibilang dalam hadis ini. Aratu gharasta karamatahum biadai, mereka itu yang kutanam, yang kutabur kehormatannya itu
dengan tanganku sendiri, artinya tanganku sendiri dengan kekuasaanku. Setelah itu kututup sehingga mereka tidak bisa terlihat dengan mata dan pikiran mereka. Jadi ini hadis menjelaskan tingkatan ahli surga itu, terendah-rendahnya itu mereka itu seperti raja daripada raja dunia, dan ketika itu ditambah lagi kerajaan itu sampai 10 kali lipat, ditambah lagi sampai 10 kali lipat, dan masih diberi hak meminta sesuka hati. Masya Allah. Jadi ini menggambarkan hadis ini tingkatan terendah daripada ahli surga itu seperti raja daripada raja-raja yang banyak di dunia. Mulkun minal mulkun minal dunia, itu seperti itu. Wallahu a'lamu bimuradi. Sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah mempelajari beberapa hadis dan juga beberapa ayat Al-Quran. Bagaimana Allah menyediakan buat kita surga-surga yang sangat istimewa. Mudah-mudahan kita tambah semangat ibadahnya. Amin ya Rabbal. Semangat lagi juga mencapai surga yang ada kita. Akhirnya kita akhiri dengan doa yang disampaikan oleh kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Li mu'allimina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bidu'a. Khususan muassis hadhihi al-mahid qabla syukur min hadi jamal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu waj'al jannatan mathwahu. Ya Rabb, ampuka wa raja'uka wa maghfiratuka wa rahmatuka wa jannatuka. Nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nas'aluka lazzatan nadri 'inda liqa'ika ya Allah. Fala taqta raja'ana illa bika ya Allah. Fa anta ya Allah arhamur rahimin. Waghfir lana wa alhiqna bi rafiqil a'la. Ma nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasallimna ya Allah, wasallim aba'ana, wasallim ummahatina, wasallim iyalana min afatid dunya wal azabil akhirah. Inna adzabaka syadid. Inna adzabaka syadid. Inna adzabaka syadid. Fanas'aluka ridhaka wal jannah. Fanas'aluka ridhaka wal jannah. Fanas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bittaqullah wallahu a'lamu bimuradi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup dengan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.